Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Okti Syah Isyani Permatasari SPMSI. NIDN saya 00011108904 dan NUPTK 73337676823053. Saya bekerja di bawah unit Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Produksi dan Pengolahan Benih. Mata kuliah ini memiliki beban studi 3 SKS, 2 SKS untuk kuliah, dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan atau yang disebut dengan in-depth course atau IC. Mata kuliah ini di bawah bidang keilmuan dan teknologi benih. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 6, di mana mahasiswa sudah mulai melakukan pemilihan peminatan untuk pelaksanaan tugas akhir. Deskripsi mata kuliah ini akan menjelaskan terkait pengertian benih sebagai bahan tanam bermutu, sistem pengelolaan produksi benih, prinsip agronomis dan genetik dalam produksi benih tanaman non-hibrida dan hibrida, proses pengolahan benih, mekanisme kerja alat atau mesin pengolahan benih, dan pengelolaan unit pengolahan benih. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan lama pembelajaran 16 minggu sesuai dengan aturan akademik. Metode pembelajaran yang dipilih yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Untuk kegiatan praktikum, di dalam mata kuliah ini menerapkan sistem pembelajaran berbasis proyek atau yang kita sebut sebagai PJBN, sehingga diharapkan mahasiswa mampu bekerja sama pada proyek jangka panjang untuk menghasilkan produk benih bermutu dan produksi tinggi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan penelitian, kolaborasi, serta presentasi hasil proyek. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai ilmu dan teknologi untuk memproduksi dan mengolah bahan tanam unggul bermutu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan benih, arti benih bermutu, kelas benih, pola perbanyakan, pengadaan benih, tujuan dan produksi benih dalam pengadaan benih. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem perbenihan dan pengelolaan produksi benih. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip agronomis dan genetik dalam produksi benih tanaman. Untuk CPMK keempat, mahasiswa diharapkan memahami proses produksi benih tanaman baik benih hibrida maupun benih non-hibrida. Dan CPMK kelima, mahasiswa memahami proses pengolahan benih. Berikut adalah sub CPMK yang diambil untuk mata kuliah ini. Sebagai referensi untuk materi di dalam mata kuliah ini, kami mengambil dari beberapa sumber, di antaranya buku teks terkait dengan produksi benih untuk tanaman pangan dan juga hortikultura, serta pengolahan benih. Kemudian kami juga mengambil referensi dari undang-undang yang berkaitan tentang sistem budidaya tanaman. Selain itu, hasil-hasil penelitian yang sudah diperoleh selama ini juga menjadi referensi untuk materi pembelajaran kami. Selain itu juga, pengalaman di bidang industri di lapangan juga menjadi referensi untuk materi pembelajaran. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, aktivitas partisipasif dari mahasiswa sebesar 10%, hasil proyek sebesar 40%, serta komponen kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang berjumlah 50%.
Berikutnya adalah video pembelajaran di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Jadi untuk kuliah hari ini sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semuanya. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, ya kita lanjutkan kembali ya untuk kuliah. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan 6, yang mana sebelum-sebelumnya dengan dosen pemangku yang lainnya itu sudah dijelaskan terkait dengan sistem produksi benih yang ada di Indonesia, kemudian seperti apa prinsip agronomis dan juga prinsip genetik untuk produksi benih begitu, dan juga proses atau prinsip produksi benih tanaman non hibrida. Nah, untuk selanjutnya di 2 pertemuan hari ini dan juga minggu depan kita akan belajar terkait dengan prinsip produksi benih hibrida. Yang jelas pasti berbeda ya antara hibrida dan juga non hibrida. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang hibrida? Sebutkan satu kata kunci saja. Tidak perlu menjabarkan panjang-panjang, satu kata kunci saja. Kira-kira hibrida itu apa sih identiknya? Silakan. Persilangan 2 varietas. Oke, persilangan. Kemudian yang lainnya, kata kunci yang kecil saja, tidak perlu ini. Hibrida itu identik dengan apa sih? Gitu. Persilangan. Kemudian F1, oke. F1. Apa yang membedakan hibrida dengan yang non hibrida sehingga kita ingin memproduksi benih hibrida kira-kira? Unggul. Oke. Jadi ada karakter yang unggul. Ya, saya rasa cukup 3 saja ya. Jadi dari 3 ini kita bisa menggabungkan bahwa hibrida itu jelas hasil dari persilangan dua tetua. Tetuanya tidak bisa sembarangan gitu ya. Artinya ketika nanti mungkin kalian jalan gitu, ada tanaman yang bagus, ini ada tanaman yang bagus, sebelahnya juga bagus, saya silangkan gitu, saya berharap dapat hibrida, bukan seperti itu ya. Jadi hibrida itu tentu tetuanya harus jelas identitasnya, tidak boleh sembarangan seperti itu. Sehingga yang diharapkan adalah persilangan dari kedua tetua ya. Tetuanya bisa galur murni, bisa juga hasil F1 juga kita lihat di belakang, dan tentu yang diharapkan itu adalah karakter yang dihasilkan unggul ya, sehingga itu membedakan benih hibrida dengan non hibrida. Ini pengertiannya tadi sudah disampaikan, merupakan keturunan pertama F1, kemudian memiliki sifat heterosis. Nah ini yang tadi belum disebutkan, tapi sudah cukup mewakili dari kata-kata unggul. Jadi kita memanfaatkan sifat dari 2 tetua, ya. 2 tetua ini si A punya kelebihan apa, si B punya kelebihan apa, bisa saja efeknya dominan begitu atau tidak. Tetapi ketika disilangkan, sifat ini baru keluar sehingga menyebabkan unggul. Itu adalah karakter dari F1. Ya, unggulnya seperti apa? Berbeda-beda setiap varietas. Kalau kalian misalkan beli benih yang ada kemasannya di kemasan tertulis F1, ya, itu pasti adalah benih hibrida. Nah, itu nanti bisa dicari tahu di kemasan, mungkin tertulis atau mungkin di deskripsi varietasnya. Bisa saja dari segi produktivitasnya, bisa saja dari daunnya, atau mungkin akarnya, atau mungkin tahan terhadap stres, atau mungkin arsitektur tanamannya yang diinginkan, tanamannya yang tinggi atau tanamannya yang rendah. Jadi karakter unggul itu berbeda-beda setiap varietas. Oke, sebelum kita masuk, kita harus mengerti terlebih dahulu terminologi yang penting dalam produksi benih hibrida.
Yang pertama adalah galur murni. Jelas, karena galur murni inilah yang dibutuhkan sebagai apa? Galur murni. Tetua, ya, sebagai tetua, yang mana genotip ini sifatnya harus homozigot, ya. Kemudian untuk mendapatkan galur murni ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah seleksi sifat spesifik. Jadi kalian punya tanaman, kemudian kalian merasa itu unggul, gitu ya. Nanti bisa diselfing, menghasilkan F1, diseleksi mana yang mau diambil karakternya, kemudian diperbanyak lagi menjadi F2 sampai kesekian kalinya. Sampai berapa kali biasanya galur murni? 7 kali, ya, sampai 7 kali dilakukan selfie terus-terusan sampai turunan ke-7, maka turunan ke-7 inilah yang kita sebut sebagai galur murni, yang harapannya genotipnya homozigot, seperti itu. Kemudian ada istilah berikutnya, yaitu hibrida persilangan tunggal. Jadi ini adalah F1, tetapi hasil persilangan dari galur murni dan juga galur murni, maka disebut dengan hibrida persilangan tunggal. Seperti yang ada di gambar ini. Biasanya kalau yang kita menyusun gitu ya silsilah, yang betina di sebelah kanan, sebelah kiri. Ada yang ingat nggak? Kiri, ya. Biasanya duluan yang sebelah kiri ya. Kemudian yang ketua jantannya itu yang di sebelah kanan ya. Jadi sebagai ketua betina ini yang di sebelah kiri. Kemudian ini galur murni A, kemudian ini galur murni B. Kita silakan sebut sarinya menjadi ketua betina, maka didapatkan F1 dengan sifat AB. Seperti itu. Oke, yang penting di dalam produksi benih hibrida itu adalah bagaimana teknik pengamanan kemurnian genetik, sehingga yang kita harapkan yang diproduksi benar-benar benih varietas itu, tidak ada benih varietas yang lain, gitu ya. Ini ada beberapa langkah dalam proses mengendalikannya. Ada beberapa langkah yang bisa kalian gunakan. Ada yang wajib, ada yang opsional. Kenapa saya opsional? Tadi terkait dengan teknik hibridisasinya. Yang wajib itu jelas adalah isolasi. Ya, isolasi kita bisa pakai isolasi jarak atau waktu. Isolasi jarak berapa? Jauh? 200 meter. Kayaknya ada di depan. 200 meter ya. 200 meter. Kenapa bisa jauh? Ya, karena karakteristik serbuk saringnya beda. Kalau kita mau produksi benih padi ya, kalau di padi berapa meter? Ada yang ingat nggak? 2 meter ya, sangat pendek karena memang tipikal penyambutannya padi itu lebih banyak selfie ya, dan juga dari struktur bunganya sendiri kan anter dan juga stigmanya ya masih di dalam satu bunga yang sama dan tertutup. Oke, bisa memilih isolasi waktu ataupun isolasi jarak. Isolasi jarak itu yang mungkin dilakukan, tapi jaraknya 200 meter. Kalian bisa bayangkan 200 meter itu dari mana ke mana? Kayaknya dari ujung sana ke ujung fisik tidak sampai 200 ya, kurang kan? Ya, ini yang kadang-kadang memang agak sulit dilakukan, ya. Maka bisa diganti dengan menggunakan isolasi waktu. Kalau isolasi waktu berapa jam Bu pada ingat? Sebulan, 30 hari. Karena memang masa berbungannya lama ya untuk pembungaannya, bisa sampai 30 hari. Nah itu bisa dipilih. Atau kalau misalkan ada kasus seperti ini, saya sudah produksi benih tanam jagung nih, kemudian ternyata tetangga saya, ya, minggu depan begitu kan menanam. Nah jaraknya tidak sampai 200 meter, varietasnya beda. Apa yang harus dilakukan? Gimana ya, namanya masih kecil. Apakah akan keburu? Kira-kira ada yang tahu? Hah? Oh, ke tetangga. Tetangga malah gitu. Pak nanam dong Pak, gitu. Jangan nanam, nunggu nanti dulu, gitu. Sebulan lagi baru nanam, gitu. Boleh nggak? Kita bisa menghilangkan jumlah barisan. Jadi misalkan begini, kalau saya punya 1000 meter, kemudian ternyata yang sebelah barat sebelahan sama jagung yang lain ya, varietasnya beda.
Maka yang mau tidak mau kita yang mengalah gitu ya. Kita yang mengalah, beberapa baris dikurangi, bukan berarti tanamannya dicabut, biarkan saja, tapi untuk konsumsi dan juga barier ya, seperti itu. Kemudian nanti ketika panen, baris yang tidak masuk kriteria tersebut diambil untuk konsumsi, dipanen terlebih dahulu. Ya, sehingga nanti pada saat proses panen hanya baris yang kita inginkan saja, sehingga tetap memenuhi 200 meter. Ya. Kemudian rowing ini juga wajib dilakukan karena apa itu rowing? Membuang tanaman lain dan tipe simpang dari kebun tetua. Jadi ketika kita mau rowing itu yang jelas kalian harus tahu karakteristik setiap tetuanya. Ya. Karakteristik tetua betinanya, seperti apa warna pangkal batangnya, seperti apa warna bunganya, warna daunnya. Dan itu tidak bisa dilakukan sepanjang masa. Maksudnya sepanjang masa itu, misalkan kalau waktunya fase vegetatif rowing harus fase vegetatif, tidak bisa lewat. Ya, biasanya kalau di fase vegetatif apa yang diamati? Yang dilakukan pangkal batang untuk daun. Ya. Nah, kalau memang di fase vegetatif pangkal batang itu harus di-rowing, kalau ada yang berbeda diambil, dicampur, dibuang, ya harus dilakukan. Tidak boleh ditunda-tunda, karena bisa saja warna pangkal batang itu di umur-umur berikutnya memudar, sehingga ya menyebabkan kemungkinan terjadinya persilangan yang tidak diinginkan. Ya. Ini contoh beberapa karakteristik. Kalau yang di gambar atas ini pangkal batang ya, jadi paling tidak ada di deskripsi varietas, atau kalau tidak ada di deskripsi varietasnya bisa dilihat secara mayoritas ya. Warna pangkal batangnya secara mayoritas hijau atau ungu, berarti di luar itu diambil. Ini juga di fase vegetatif, kemudian ini sudah mulai fase generatif ya. Nah, khusus untuk jagung ini yang agak tricky kalau kita menggunakan sistem beta seling. Jangan sampai kondisinya sudah terlanjur terbuka seperti ini baru mau di-rowing, artinya sudah lewat ya proses penyembuhan. Jadi jagung itu detaselingnya dilakukan sebelum antennya keluar. Jadi asalnya sudah keluar ya, pucuk bunga jantannya sudah keluar, itu langsung dicabut, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari gitu ya. Jadi begitu tahu ada pucuk bunga jantan langsung keluar, langsung dicabut. Dan itu harus dilakukan setiap hari, tidak boleh tidak. Ya, karena begitu telat, apalagi kalau sudah membuka seperti ini sudah terlambat. Kita tidak tahu kan polanya terbentuk mana saja, gitu ya. Apalagi tadi isolasi jaraknya 200, artinya penyebaran polanya bisa sampai 200 meter, gitu ya. Kemudian ini warna akarnya. Ini ya kalau sudah pertumbuhan fase generatif, saya rasa baru terlihat ya di fase vegetatif dulu. Nah, ini salah satu teknik hibridisasi yang bisa kalian pilih, yaitu dengan menggunakan CMS tadi. CMS itu punya karakteristik tetua betina, tetapi polennya steril, ya. Nah, biasanya ini dari hasil referensi, gitu ya. Kalau galur tersebut steril atau CMS, polennya itu biasanya akan keriput kecil, kering seperti ini. Sedangkan kalau yang fertil, polennya itu ya warnanya seperti begini, bagus dan berisi, gitu ya. Itu bisa kita cek. Saya kalau tidak salah ingat ada salah satu mahasiswa yang akan penelitian itu terkait dengan galur CMS ini. Ini mengecek apakah benar galur tersebut adalah galur CMS. Nanti bisa dilihat dari penampilan fisiknya, dari si akarnya, kemudian bisa dilihat juga diuji serbuk sarinya, viabilitasnya, apakah masih viabel atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari uji viabilitas serbuk sarinya, polen yang dihasilkan untuk sedikit dan dia cenderung steril, tidak ada perubahan warna sama sekali kan. Sedangkan kalau yang fertil, kalian bisa lihat ada yang berwarna hitam, ada yang tidak. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan gametisida. Ya, ini hormon sintetik untuk mensterilkan serbuk sari. Ini saya dapatkan salah satu penelitian yang sudah dipublikasi lama sekali. Tahun berapa ya? Kalau tidak salah 60-an ini sudah mulai diinisiasi penelitiannya, tetapi sekarang ini
lebih banyak yang menggunakan CMS, jarang yang menggunakan double design. Karena pasti tentu ada efek sampingnya mungkin ya. Nah, tadi pilihannya kalau tidak menggunakan CMS bisa menggunakan sistem emaskulasi. Ya, sistem emaskulasi itu membuang bunga jantan dari tanaman ketua betina. Kalau jagung kita sebut C-tasering, kalau pada komoditas lain bisa kita sebut sebagai emaskulasi. Ini harus rutin setiap hari kalau perlu ya. Seperti itu supaya tidak kecolongan gitu ya. Tapi kalau untuk tomat, cabai misalkan seperti itu, biasanya kalau menggunakan sistem emaskulasi ini kita seleksi bunganya terlebih dahulu ya gitu ya. Jadi bunga yang sudah mau kita silangkan itu kita emaskulasi, kemudian kita lakukan penyerbukan manual di tagging. Jangan sampai kita tagging yang menandakan bahwa bunga tersebut calon benih hibrida seperti itu. Oke, ini terkait dengan produksi benih hibrida menggunakan CMS. Jadi kapan kalian bisa menerapkan sistem CMS atau sistem yang manual kira-kira? Tergantung luasan lahannya. Tergantung luasan lahannya. Oke, kemudian kalau padi mungkin tidak dilakukan emaskulasi. Padi satu malah ada berapa butir? Biasanya bisa 200 sampai 300 kan, 300 butir lah. Kebayang kalian harus emaskulasi satu-satu kayak apa gitu kan, kapan selesainya. Jadi kalau untuk padi berarti bisa menggunakan yang CMS ya, jarang yang menggunakan emaskulasi. Itu hanya untuk penelitian saja kalau emaskulasinya. Jadi disesuaikan dengan tipe penyerbukannya dan juga kebutuhan lahan. Kalau lahan tidak terlalu lebar, manual dirasa masih cukup, ya, maka bisa dilakukan. Tapi kalau lahannya lebar luas, kalian punya sumber daya yang cukup, ya silakan bisa menggunakan CMS. Tapi harus mengembangkan jalur CMS ini, ya. Nah, untuk mengembangkan menggunakan hibrida CMS, ada beberapa yang harus kalian persiapkan, ketua steril jantan, dan juga restoran. Ini harus punya semua. Karena apa? Nah, ini bagiannya ya. Tadi yang hibrida silang berbeda ya. Nih, jadi kita awali dengan jalur CMS. CMS ini selalu jadi ketua betina, tidak pernah jadi ketua jantan. Kenapa? Karena sifat male steril itu hanya diturunkan lewat sitoplasma. Jadi selalu di ketua betina. Makanya selalu dijadikan ketua betina. Sedangkan untuk maintenance stok CMS ini tetap ada, tetap banyak, itu bisa diperbanyak menggunakan maintenance. Apakah mereka sama secara genotip? Sama, ya, sama-sama genotipnya A. Ini dia juga A yang maintenance. Karena kita mengharapkan CMS yang dihasilkan genotipnya juga A. Mereka hanya beda, yang satu steril, yang satu fertil. Ya. Kalau yang restoran fertil, kalau yang ini mereka kan juga fertil gitu. Jadi kita tetap harapkan jalur CMS ini dengan genotip A, kondisinya tetap steril. Nah, begitu kita mau produksi F1 gitu, maka kita butuh yang namanya jalur restoran. Nah sekarang ini sama jalur CMS ini sama restoran, secara genotip sama atau beda? Beda, ya, karena yang kita produksi adalah F1. Maka kalau kita menggunakan sistem CMS, tetua betinanya steril, tetua jantannya harus punya sifat restoran. Supaya apa? Hybridnya fertil kembali. Seperti itu. Ya. Saya rasa itu bahan kuliah untuk hari ini. Di depan kita ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya Silakan. badan karpet tadi. Berarti yang hybrid ini itu yang untuk disilakan atau yang itu yang udah F1? Yang mana? Hybrid ini? Iya, yang pada karpet. Hybrid ini F1. Inilah yang dijual di pasaran. Gitu ya. Jadi inilah yang dikomersialkan. Kalau yang ini kita stok dari produsen. Jadi kalau kalian mau memperbanyak CMS
ke produsen ya pakai yang maintenance. Tapi kalau kalian mau produksi untuk dipasarkan, kita harus mengembalikan fertilitasi ini ya hybrid, maka harus pakai galur reservoir seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi kan kalau yang galur CMS ini kan dia steril lah, dan membutuhkan restoran untuk menghasilkan S1. Jadi sebenarnya CMS ini di lapangan itu fungsi yang sebenarnya untuk apa? Karena kan dia membutuhkan restoran untuk menghasilkan S1. Ya. Kenapa harus dijaga di banyak? Dijaga dan ribet banyak. Tadi kaitannya dengan teknis ya. Kita mau memudahkan. Jadi kalau misalnya padi, coba paling gampang padi, karena padi itu produksi benih hibrida yang paling memungkinkan pakai CMS ya, supaya tidak merepotkan pada saat proses persilangan kan. Jadi harapannya saya tunjukkan gambarnya ya. Iya. Jadi begini, CMS kenapa harus diperbanyak stoknya? Biasanya produsen benih ya untuk benih hibrida itu tidak punya stok dalam jumlah banyak, dan juga ada aturan kalau mau produksi tetua betina untuk hibrida itu hanya bisa berapa kilogram saja, tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak sekaligus. Begitu. Jadi ini hasil penelitian gitu ya. Jadi hasil penelitian dari AMD-nya, mereka punya dua tetua A dan B. Saya mau pakai sistem CMS. Yang A ini buat CMS, itu yang awalnya mungkin bukan CMS, tetapi setelah mungkin pakai mutasi atau disilangkan dengan tanaman yang punya karakteristik CMS, sehingga dihasilkan A ini punya karakteristik CMS. Tapi itu tentunya stoknya tidak banyak. Nah, kalau suatu saat stoknya habis, gimana caranya? Masa yang varietas itu tidak bisa diproduksi lagi, gitu kan? Perusahaan masih harus memperbanyak ini CMS. Gimana caranya? Ya harus diperbanyak dengan yang maintenance. Supaya apa? Supaya ya tetap CMS yang dihasilkan. Baru ketika mau produksi benih M1 disilakan dengan yang sesuai dengan seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi saya rasa perkuliahan kita cukupkan. Untuk minggu depan kita bahas materi yang lebih teknisnya, contoh pada beberapa komoditas, yaitu komoditas tanaman pangan, seperti apa kalau mau produksi benih hibrida tanaman pangan, dan juga komoditas tanaman hortikultura, seperti itu ya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri perkuliahannya, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.